Benar, ya. Sebelum banyak hal sebenarnya kalau kemarin diminta Mbak Utari ya dari selaku pimpinan panitia kajian menjelang berbuka ya, walaupun waktunya mepet sebenarnya, kalau saya bisa cerita mungkin bisa agak lama sebenarnya. Tetapi ya coba nanti saya ringkas, semoga cukup. Baik, yang sambil bekerja untuk memotong semangka nggih dipersilahkan gitu ya. Asalkan jangan sampai terlalu fokus nanti malah kepotong tangannya gitu. Ya, semoga dihindarkan dari mara bahaya. Baik, Mbak-mbak sekalian, Bapak Ibu, pada bulan Ramadan, mungkin saya akan banyak sangkutkan dengan Ramadan ya, karena kita masih nuansa Ramadan. Tentu dari kita melewati Ramadan itu sudah udah tidak sekali ya, baru kan belum nggak ada yang ini baru balik ya, enggak ya. Kan udah berapa kali mengalami bulan Ramadan ya, ditandai dengan kita dulu pertama kali balik ya, pertama kali kalau yang perempuan mens, yang laki-laki berarti mimpi basah gitu ya. Itu tanda awal balik gitu ya, dewasa. Jadi sejak saat itu sebenarnya syariat semua sudah diperintahkan, semua larangan harus dijauhi begitu. Nah, itu standar pertama dari syariat diberlakukan. Nah, sebelum banyak saya sampaikan, yang pertama ingin saya ingatkan adalah coba kita sedikit flashback gitu ya, atau merenungi sejenak gitu ya tentang seberapa agama kita gitu ya itu menjadi sebuah pedoman bagi kita gitu ya. Semua punya Al-Quran di kos atau di rumah? Ya. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa banyak kita membaca Al-Quran? Lebih jauh lagi, seberapa banyak kita berinteraksi dengannya gitu. Lebih sedikit atau lebih banyak gitu. Kalau screen on time HP itu per hari sampai 4-6 jam, itu dengan Al-Quran berapa jam? Setengah jam. Kira-kira kalau interaksi kita dengan Al-Quran hanya setengah jam misalnya gitu ya, layak nggak disebut sebagai pedoman? Tidak layak. Lebih berpedoman mana kita pada Al-Quran atau dengan HP? HP. Nah, berarti kalau porsi waktu kita lebih banyak kepada yang bukan pedoman, ya maka kita banyak akan tersesat bahasanya gitu. Nah, dikatakan di Al-Quran banyak sebenarnya ayat-ayatnya, cuman salah satu saja saya ambil, misalnya di Quran surat Toha ayat 123 dan 124. Qalah bitu minha jami'a ba'dukum li ba'din ba'du. Nah, yang seru adalah fa imma ya'tiyannakum minni huda famanit taba'u huda ya fala yadillu wala yashqa. Dikatakan ketika aku berikan petunjuk ya kepada dari Allah gitu ya, petunjuk ini dariku gitu ya, aku sampaikan, maka bagi yang mengikutiku, famanit taba'u ya, yang mengikutiku, dia akan fala yadillu wala yashqa, tidak akan celaka dan tidak akan tersesat. Jadi kalau mengikuti petunjuk Allah, dia apa tadi? Tidak akan celaka dan tidak akan tersesat. Pernah merasakan namanya tersesat? Pernah ya. Biasanya yang pergi kemana gitu ya, pakai GPS kemudian tersesat gitu ya. Rasanya tersesat gimana? Nggak enak gitu. Apalagi saya pernah tersesat di sebuah daerah. Waktu itu saya nyusul karena panitia, karena ada acara saya nyusul gitu ya. Itu saya naik motor, saya udah khawatir sebenarnya, ini motorku bensinnya mentek gitu. Cuman karena saya ngejar waktu kan, akhirnya semoga cukup gitu ya. Semoga cukup. Waktu itu juga baterai HP itu juga entek gitu ya, lemah. Itu jadi agak-agak kritis. Bensin sudah mau habis, baterai HP juga mau habis gitu. Bayangkan gitu ya. Nah, ternyata saya pakai GPS karena jalannya saya agak lupa gitu ya. Akhirnya dilewatkan sawah-sawah. Iya, nek sawah-sawah mesti peteng lah ya. Peteng dan mungkin jarang ada penduduk ya. Penduduk gitu ya. Nah, ya ternyata betul kekhawatiran saya terjadi. Bensinnya habis di tengah jalan gitu. Akhirnya apa? Ya udah berhenti kan, motornya berhenti gitu ya. Akhirnya kan harus dorong. Nah, mau hubungi temen atau siapapun, baterainya tiba-tiba langsung juga mati.
Jadi bisa bayangin, gelap-gelap gitu ya di tengah sawah, bensin habis, HP baterai habis kayak gimana rasanya gitu ya. Ya. Itu saya dorong, pokoknya berusaha cari tempat penginapan ada ya rumah lah, biar ada bensin, biar ada macam-macam gitu ya. Nah akhirnya alhamdulillah ketemu. Tapi intinya perasaan tersesat itu seperti apa? Kan khawatir ya, takut gitu ya, dan segala macamnya gitu ya. Apalagi kalau iman kita kurang kuat gitu ya, ono kucing lewat itu setan gitu misalnya. Nah itu kondisi tersesat. Apalagi kalau celaka gimana? Celaka ya misalnya kan naik motor kemudian ketabrak dan segala macamnya gitu ya. Punya uang simpanan terus hilang, itu celaka gitu. Nah orang yang mengikuti petunjuk Allah, kita akan dijauhkan atau tidak akan celaka dan tidak akan tersesat. Nah yang menarik dilanjutkan di ayat itu di 124 gitu ya. Waman a'rada ya, bagi yang berpaling gitu ya, an dzikri fa innalahu gitu ya, dari peringatanku kata Allah, fa innalahu, maka sesungguhnya ya nanti gitu ya, fa innalahu ma'isyatan donka, penghidupan di dunia akan disempitkan oleh Allah. Penghidupan itu ya kehidupan kita gitu ya, pekerjaan, kemudian masalah dan sebagainya. Kalau kita berpaling dari Allah, maka nanti di dunia kita akan penghidupannya sempit, serba susah, serba orang target misalnya. Nah, yang lebih mengerikan adalah wanashruhu yaumil qiyamah a'ma. Di yaumil akhir nanti, di hari kiamat akan a'ma itu apa? Buta. Bayangkan ya, penegasan Allah dalam Quran ini misalnya, sebenarnya banyak ayatnya. Salah satunya ini yang cukup menurut saya kontras ya perbedaannya gitu ya. Kalau kita berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari sunnah Nabi gitu ya, dan dengan sengaja kita melakukan itu, maka penghidupan kita akan disempitkan oleh Allah di dunia, dan di akhirat akan dibutakan gitu. Dilanjutkan sebenarnya di ayat itu nanti, kenapa kok kita dibutakan? Karena dulu kita tidak mau mendengar atau tidak mau melihat petunjuk-petunjuk Allah, sehingga ketika kamu dulu buta dalam dunia, maka di akhirat akan kubutakan juga gitu. Karena dulu kamu tidak mau melihat petunjuk yang aku berikan. Kurang lebih seperti itu komunikasi Allah dengan kita. Nah, maka dari itu teman-teman semua, coba kita renungi gitu ya, seberapa banyak petunjuk yang sudah kita jalankan selama hidup kita ini gitu. Seberapa jauh banyak larangan yang kita jauhkan gitu. Nah, tentu ini menjadi sebuah parameter ya, sebuah pengingatan pertama saya di sore kali hari ini sebelum kita nanti masuk ke Ramadan. Nah, kemudian kita masuk Ramadan, karena Ramadan ini bicara tentang banyak sekali ibadah gitu ya, amalan-amalan yang harus kita lakukan, dan ibadah tersebut itu bisa dilakukan kalau kita punya iman. Kalau kita meyakini bahwa petunjuk Allah ini itu benar, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, kalau kita mengikuti petunjuk Allah, kita tidak akan disesatkan dan tidak akan dicelakakan begitu. Nah, sebelum masuk ke Ramadan tentu semua rata-rata MMT di pinggir jalan, di masjid ya kan, sebutannya apa? Marhaban ya Ramadan. Apa artinya? Ya kurang lebih selamat datang gitu ya, selamat datang. Itu berarti kan kalau semua orang atau hampir setiap tempat mengucapkan selamat datang, berarti kira-kira kedatangan Ramadan itu senang apa enggak? Senang ya, tentu senang ya, berbahagia. Karena yang berbahagia nanti adalah orang beriman. Cuman masalahnya, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita senang kok Ramadan itu datang? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nah tentang kesenangan, ternyata Rasulullah pernah dalam sebuah majelis gitu ya, bersama para sahabat, terutama sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, ada Ali, kemudian termasuk juga ada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah ini beliau pernah bertanya gitu ya, hai sahabatku, apa yang kalian senangi dari dunia ini? Kan semuanya hidup ya, hidup bersama Rasulullah. Cuman Rasulullah tanya, kok kayak saiki seneng kuwi ngopo? Amarga opo bahasanya? Alasanmu hidup di dunia itu, yang kamu senang itu apa aja? Gitu. Tentu pasti banyak ya, tetapi luar biasa jawaban dari para sahabat ini, nanti bisa kalian catat atau mungkin bisa menjadi inspirasi. Misalnya ya, Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, saya menyenangi di dunia ini ada 3 hal. Yang pertama,
duduk di depanmu. Kan Rasulullah tanya, berarti dia jawab duduk di depanmu. Yang kedua, memandangmu. Yang ketiga, menginfakkan atau menghibahkan seluruh hartaku untukmu. Coba kita bisa ambil hikmah dari jawaban Abu Bakar, gitu ya. Sahabat yang paling dekat, yang ya dikatakan as-siddiq gitu ya. Benar itu karena beliau keimanan yang paling tinggi gitu ya. Sehingga kesenangan dia itu hanya 3 gitu. Duduk di depanmu, kemudian memandangmu, yang terakhir menghibahkan semua harta untuk di jalanmu gitu. Luar biasa. Ini karakter dari seorang Abu Bakar. Kemudian Umar juga menjawab, saya juga menyukai 3 hal ya Rasulullah. Kita lihat karakternya Umar, jawabannya ya. Yang pertama adalah amar ma'ruf, ya, berbuat kebaikan walau harus sembunyi-sembunyi. Walau harus sembunyi-sembunyi. Yang kedua, nahi mungkar gitu ya. Mencegah kemungkaran walau harus terang-terangan. Kalau berbuat baik terang-terangan biasa ya. Kejahatan diam-diam ya biasa, tapi ini beliau luar biasa. Yang ketiga yang biasa adalah berkata benar atau jujur walau itu pahit. Walau itu pahit. Jadi ketika nggak ada rasa pekeuh-pekeuh gitu. Jadi ya beliau tahu gitu ya dengan siapa beliau bicara, dia berkata benar walaupun itu pahit. Ini dari 3 jawaban dari Umar. Kemudian dilanjutkan Utsman juga sama. Saya menyukai 3 hal ya Rasulullah. Kita lihat karakternya Utsman gitu ya. 1, memberi makan orang miskin. Yang kedua ibadah gitu. Yang pertama adalah menebar salam. Ya, menebar salam, ya, sering menyampaikan salam. Yang kedua, memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, sholat di saat orang lain tidur. Malam hari berarti ya, qiyamul lail. Jadi kalau orang lain rata-rata tidur, beliau itu sholat. Itu yang disukai beliau. Ya, kedermawanannya, kemudian kelembutannya, kerendahan hatinya beliau gitu ya. Tertuang dari jawaban yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah Ali. Ya, Ali menjawab, saya juga 3 hal ya Rasulullah. Ini luar biasa tarbiyahnya, pendidikannya Rasulullah ya kepada para sahabat. Ison 2 jawaban telu ngono ya. Kemudian si Ali ya, yang pertama memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu. Yang kedua, berpuasa di musim panas. Biasanya kalau kita mungkin puasa senangannya ya musim dingin ya. Dan waktu siangnya pendek gitu ya. Ali tidak, justru sebaliknya. Karena apa? Ketika dia puasa itu semakin nikmatnya semakin terasa gitu. Dan akan nanti ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang bagaimana keutamaan puasa di saat panas gitu. Nah, yang ketiga, memukul pedang kepada musuh gitu. Ya, terlihat dari beliau sampai dikenang gitu ya, di bangsa Turki itu mengenang pedang Zulfikar, itu kan pedang miliknya Ali sebagai tanda panglima yang terbaik gitu ya. Nah, ini semangat jihadnya luar biasa nih Ali. Nah, kemudian yang menarik ada satu sahabat bukan Khulafaur Rasyidin, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia juga menjawab, saya juga 3 ya Rasulullah. Nah, ini luar biasa, 3 gitu punya pola gitu. Nah, jawabannya apa? Singkat, padat dan sangat jelas. Mungkin belum jelas gitu ya, karena nanti Rasulullah bertanya. Abu Dzar menjawab, saya juga 3 ya Rasulullah. Apa itu? 1, sakit. 2, lapar. Yang ketiga, mati. Coba, kesenangannya dia hidup di dunia itu hanya 3, Abu Dzar Al-Ghifari ini. Ya, lapar, sakit, mati. Ada yang suka dengan 3 ini? Rasulullah terkaget gitu ya. Loh, kok jawabannya beda daripada yang lain gitu ya. Nah, ternyata ditanya, lah kenapa kok kamu suka itu? Ternyata Abu Dzar menjawab, iya ya Rasulullah, saya suka lapar itu untuk melembutkan hati saya. Saya suka sakit itu untuk menggugurkan dosa saya atau mengurangi dosa-dosa saya. Yang ketiga, saya ingin mati karena saya ingin bertemu dengan Rob saya. Masya Allah ya. Masya Allah jawaban Abu Dzar. Saya pertama kali mendengar hadis ini saya merinding gitu ya, sampai kayak pengen nangis rasanya. Karena coba bayangin tiga hal yang mungkin kebanyakan orang akan sangat-sangat dijauhi ini. Nek iso yo ngeleh, nek iso yo sakit ngene ya. Nek iso amale rong cukup gitu. Urung duwe mobil, urung duwe rumah dan semacamnya misalnya. Belum nikah gitu. Jadi luar biasa gitu ya, luar biasa jawaban dari. Tapi kenapa beliau suka? Karena punya alasan.
Karena punya alasan. Nah, kita menghadapi Ramadan ini juga sama sebenarnya, harusnya juga punya alasan. Nah, ternyata menarik dari forum itu, ternyata malaikat Jibril itu turun. Kita iki forumnya seru gitu. Menanyai 3 hal yang disukai manusia saat hidup. Padahal malaikat Jibril kan tidak hidup di dunia gitu ya. Tapi ternyata malaikat Jibril turun dan menyampaikan salam kepada Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, saya juga 3 hal ya Rasulullah. Ikut-ikut gitu ya. Saya juga suka 3 hal. Yang pertama adalah menyampaikan risalah. Yang kedua menunaikan amanah. Yang ketiga memberi makan atau mencintai orang miskin gitu. Ya itu sampai malaikat Jibril aja turun gitu ya, saking serunya forum ini. Nah kemudian balik beliau ke langit, kemudian bertemu dengan Allah, dan ternyata beberapa saat kemudian malaikat Jibril turun lagi gitu. Ya Rasulullah, ternyata Allah menyampaikan salam kepadamu dan dia gitu ya juga menyukai 3 hal. Ternyata Allah juga menyukai 3 hal. Nah yang pertama adalah Allah itu menyukai lisan yang selalu berzikir. Kalau mau dicatat silahkan gitu ya. Hati yang selalu bersyukur dan jasad yang selalu bersabar. Nah kalau jawaban-jawaban yang tadi mungkin agak berat, mungkin jawaban Allah ini pastinya harusnya bisa dilakukan oleh semua orang. Nggak butuh modal ya, nggak butuh. Kalau Utsman gitu ya butuh modal uang gitu, harusnya beri makan fakir miskin. Kalau ini kan tidak perlu, kita punya mulut semuanya kan, kita punya hati semuanya, betul ya, yang baperan gitu ya. Kita punya jasad tentunya semua ya, bisa bekerja dan semacamnya. Itu kalau kita lakukan 3 hal ini yang Allah sukai, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisinya. Nah, saya ingin sampaikan terkait dengan Ramadan. Kenapa kok kita suka dengan Ramadan? Nah, ini menjadi pertanyaan kembali. Kira-kira apa? Ramadan itu yang dibayangkan apa? Apakah ini wayahe liburan? Apakah ini wayahe mudik lebaran? Apakah ini musimnya dolan ngabuburitan? Apakah mungkin ini wayahe mercon-merconan? Apakah ini musim wayahe bakar-bakaran gitu ya? Atau biasanya kalau dulu saya sering di kampus, apakah ini wayahe golek bubur gratisan gitu ya? Nah, tentu ini perlu kita simpulkan gitu. Kita suka Ramadan itu apa gitu. Kalau hal-hal yang tadi yang mendominasi gitu ya. Apa istilah mendominasi itu? Faktor terbesar kita untuk menyenangi Ramadan, ya kita sangat rugi tentunya gitu. Kita sangat rugi. Apalagi bahkan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, menurut saya itu juga kurang. Karena kalau kita hanya menggugurkan kewajiban, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Kita tahu hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Lanjutannya, fa innama likulim ri'im manawa. Artinya apa? Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang yang meniatkan sesuatu, maka dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan gitu. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Teman-teman semuanya, niat kesini kan niat ya. Niatnya apa itu? Cuman memenuhi weteng tok misalnya. Cuma cari buka tok misalnya. Ya kalau cuman itu ya sudah, kita pulang akan dapatkan kekenyangan tok, sudah selesai. Karena niatnya hanya itu. Tapi kalau kita niatkan misalnya sambung silaturahim, kemudian beribadah ya, sunnah, menghidupkan sunnah, berbuka, kemudian mendengarkan pengajian, luar biasa gitu ya. Ini orang yang datang ke majelis ilmu, dia akan dinaikkan sekian derajat, ya beberapa derajat daripada yang lain gitu. Derajat itu jangan dibayangkan sedikit ya, derajat itu tinggi ya, berapa ratus kali gitu ya. Itu orang-orang yang berilmu. Bahkan dikatakan orang-orang yang berilmu itu, orang berilmu tidur itu lebih baik daripada orang tidak berilmu sholat. Sholat sama tidur kira-kira lebih bagus mana? Secara zahir, secara kasat mata kelihatan lebih bagus mana? Lebih bagus sholat. Tetapi masalahnya sholat itu tidak akan berguna kalau yang mengerjakan itu tidak punya ilmunya. Sebaliknya, orang yang tidur kalau dia berilmu itu akan dapat pahala. Misalnya seperti Mu'adz bin Jabal. Beliau saat Ramadan kan puasa ya. Mungkin hadis kita populer tentang, walaupun itu sebenarnya dhaif ya, lemah, tapi nggak masalah kalau dijadikan sebagai penyemangat. Katanya orang tidur itu, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nah beliau saat tidur beliau niatkan sebagai
sebagaimana saya qiyamul lail saat malam. Jadi tidurnya itu seharga sholat malamnya. Itu niat gitu. Itu karena niat. Tapi kalau kita nggak punya niat, wes pokoknya yang apa ya, keren kayak boyok apa istilahnya. Golek waktu misalnya atau apalah, menghabiskan waktu. Itu berarti kita hanya mendapat itu saja. Akhirnya apa? Tidak produktif tidurnya, tidak mendapatkan apa-apa selain hanya ngantuk dan capek saja. Nah, makanya kembali kepada Ramadan ini teman-teman sekalian, mumpung belum terlambat ya, walaupun sebenarnya sudah agak terlambat sih ya. Sudah separuh babak ini ya. Sudah separuh babak ya, injury time. Siap-siap nanti mulai setengah babak terakhir gitu. Dan 10 hari terakhir yang lebih kita utamakan. Nah, maka kita perlu rumuskan niat kita dengan Ramadan itu apa gitu. Jangan sampai hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau hanya menggugurkan kewajiban, maka ya betul ketika nanti dia mendapati Lebaran, Idul Fitri, dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ya pahala mungkin ada, tapi mungkin nggak berat gitu. Nah, padahal Ramadan ini saya mengikuti beberapa kajian dan luar biasa gitu ya tentang bagaimana keutamaan Ramadan. Mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar gitu ya tentang bagaimana keutamaan Ramadan. Nah, kalau kita melihat dari sejarah misalnya, ayatnya kan di Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita coba lihat. Dari ayat ini bisa saya simpulkan tiga segmen gitu ya. Yang pertama adalah orang beriman yang diseru ya ayyuhalladzina amanu, betul ya? Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti apa? Orang beriman. Kalau kita melihat gambaran orang dalam Al-Qur'an misalnya, ada beberapa tingkatan. Yang paling bawah itu misalnya adalah manusia. Manusia itu berarti semua agama. Ya. Kemudian atasnya itu ada namanya muslim atau orang yang berislam. Berarti non-Islam tidak masuk. Kemudian atasnya ada lagi mukmin, orang yang beriman. Karena orang yang berislam ini belum tentu dia punya iman atau belum tentu imannya kuat gitu. Makanya kita nggak khawatir atau bukan nggak khawatir ya. Kita nggak heran gitu ya kok bulan puasa masih ada yang nggak puasa. Padahal dia Islam. Kenapa? Karena dia nggak punya iman. Paham? Jadi yang diseru oleh Allah adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika iman ini atasnya adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi ibaratnya kalau proses produksi gitu ya. Ini finishing ya. Proses produksi itu ada bahan baku namanya orang-orang beriman, ada proses namanya Ramadan, puasa, ada hasil namanya muttaqin. Kalau di finishing bahan bakunya apa? Good pieces. Betul ya? Aku mau rodok lali. Bahan baku dari proses finishing apa? Finishing garment adalah good pieces, betul ya? Kemudian prosesnya apa? Ya ada blower, ada apa namanya? Ironing, folding, aksesoris, betul ya? Packing gitu ya. Sebelum packing ada apa namanya? Dimasukkan ke rak-rak gitu ya, per size gitu ya. Kemudian dimasukkan ke packing. Habis packing terus shipment, betul ya? Nah, sebenarnya kemudian pertanyaan hasil dari finishing apa? Prosesnya kan tadi tuh, hasil dari finishing apa? Ya good pieces juga ya. Siap kirim, ya shipment lah ya, barang shipment itu good pieces. Nah, kira-kira pertanyaan saya, kalau bahan bakunya itu cutting, bisa nggak masuk ke finishing? Belum ya. Orang-orang manusia nggak bisa masuk langsung ke proses finishing, betul ya? Harus melewati dulu muslim, baru nanti mukmin, betul ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian proses kita lihat. Kira-kira bisa nggak kalau nanti mukmin sudah benar, kita punya iman misalnya, kita yakin ya, tentang puasa misalnya. Tetapi prosesnya gitu ya, gosoknya kurang tenat misalnya, foldingnya kurang kanan kiri, kurang balance misalnya, prosesnya buruk misalnya. Kira-kira good pieces nggak? Enggak. Akan apa? Reject, remedy gitu ya bahasanya, repair. Nggak bisa dikirim, bongkar. Maka hasil dari mutakid ini good pieces biar siap kirim, maka harus satu, bahan bakunya betul. Yang kedua, prosesnya juga benar gitu. Nggak bisa gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ingin menghasilkan mutakin, level mutakin tadi itu ya, maka kita harus ikuti prosedur yang ada di bulan Ramadan. Prosedurnya jelas banyak gitu ya. Karena kalau namanya puasa itu ya kita melihat ada syarat sah, ada syarat wajib, ada yang membatalkan, ada yang mensunahkan ya, ada yang diperbolehkan dan segala macamnya. Itu kita harus pahami.
Nah, kalau kita bahas di kajian tentu akan sangat panjang gitu ya. Cari aja di apa namanya fikih tentang Ramadan banyak sebenarnya. Walaupun belum terlambat ya insya Allah. Nah, kemudian kita bisa melihat sejarah para nabi. Ini jam berapa? 21 ya masih ya. Oke. Nah, yang menarik ternyata teman-teman sekalian mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. Ya, saya juga baru tahu beberapa bulan yang lalu ya. Ternyata Ramadan itu diturunkan perintah puasa, kan perintah itu banyak ya. Ada sholat, ada puasa, ada zakat kan gitu. Nah, ternyata perintah puasa ini diturunkan di awal Rasulullah di Madinah. Jadi awal-awal hijrah. Awal-awal hijrah kan Rasulullah kan 13 tahun di Mekah. Kemudian hijrah bersama para sahabat sekitar 100 orang lah ya, kurang lebih. Hijrah ke Madinah. Kemudian di awal-awal Madinah itu sebelum turun perintah puasa ini dikaitkan dengan beberapa peristiwa penting. Salah satunya adalah pemindahan kiblat umat muslim. Dulu kiblat umat muslim ada di Al-Aqsa. Kemudian dipindah oleh Allah ya, karena biar dipisahkan oleh orang apa namanya Yahudi, karena Yahudi itu kan sangat mensucikan kota Palestina. Nah, kemudian dipindah oleh Rasulullah oleh Allah diperintahkan dipindah untuk di Ka'bah di Mekah gitu ya. Nah, peristiwa penting yang lain adalah tentang peristiwa jihad. Tetapi sebelum jihad di tahun kedua, jadi sebenarnya perintah perang pertama kali itu diizinkan oleh Allah di tahun pertama Hijriah. Jadi tahun di Mekah itu belum ada perintah perang. Karena kan dulu dakwanya sir ya. Sir itu sembunyi-sembunyi gitu ya, sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian di Madinah ini tahun pertama Hijriah itu diturunkan izin untuk perang. Tetapi belum perang, baru izinnya tok gitu ya. Nah, ternyata perintah perang itu diturunkan di tahun kedua Hijriah sesudah diturunkannya perintah puasa. Jadi puasa diturunkan di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Nah, kemudian puasalah para sahabat dan para Nabi ya. Kemudian selama 2 minggu disuruh perang tanggal 17 Ramadan. Disebut perang Badar. Itu perang pertama ya, perang Badar. Bisa bayangkan ya, bisa dibayangkan. Betapa puasa ini bisa menjadi pengubah atau penyemangat para sahabat. Baru 2 minggu mereka puasa itu sudah punya semangat perang, punya semangat jihad yang luar biasa. Baru 2 minggu loh. Bayangkan gitu. Itu udah berani untuk perang Badar dan menang. Padahal secara jumlah sepertiganya gitu. Nah, pertanyaan dengan kita adalah kita sudah melewati Ramadan itu berapa hari? Berapa minggu? Berapa bulan? Berapa tahun? Pertanyaan kemudian adalah sudah seberapa besar semangat kita bahasanya gitu ya untuk minimal menjadikan Islam ini sebagai pedoman kita. Belum sampai ke perang, karena kalau jihad itu sebenarnya kan puncak. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis puncak Islam itu adalah jihad sebenarnya. Ya, jihad. Intermezzo. Puncaknya adalah jihad gitu ya. Kalau kita melihat dari sejarah ya, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum nanti Imam Mahdi menjadi pemimpin umat muslim untuk perang melawan kaum kafir yang gitu. Ya, kurang lebih itu puncak Islam. Tetapi sebelum mencapai ke sana deh, minimal kita jihad untuk diri kita. Sudah belum kita menjadikan Al-Qur'an tadi yang saya sebutkan itu menjadi pedoman hidup kita. Kalau baca saja kita masih lemah, masih malas gitu ya. Nah, terus bagaimana kita mengamalkan kan gitu pertanyaannya. Makanya sebenarnya bahasa Arab itu jujur ya penting sekali ya. Makanya saya sedikit-sedikit juga mulai belajar ya. Karena kita kan akan dilihat oleh usahanya oleh Allah gitu ya, bukan sekedar hasilnya tapi usaha kita dilihat gitu ya. Maka ketika kita punya niat untuk belajar, insya Allah ya kita tadi menuju kepada perintah Allah ya, sebagai orang yang tidak ingin disesatkan dan tidak ingin dicelakakan oleh Allah. Dan tentunya sebaliknya, biar kita tidak berpaling, itu biar tidak disebut sebagai orang yang penghidupannya sempit dan nanti di akhirat adalah buta gitu. Nah, maka dari itu keutamaan Ramadan ini perlu kita bahasa saya adalah perlu kita hadirkan. Perlu kita istilahnya kalau perlu ditulis gitu ya. Masukkan dalam alam pikiran gitu loh. Saiki Ramadan, saiki poso. Saatnya kita untuk ibadah maksimal. Rasulullah itu di saat Ramadan beliau ibadahnya lebih giat gitu. Walaupun sebenarnya di luar Ramadan beliau sangat luar biasa ibadahnya gitu. Tetapi di Ramadan lebih lagi. Kalau kita bisa melihat dari beberapa sahabat contohnya. Bukan sahabat ya, para ulama, misalnya Imam Syafi'i. Ramadan itu kan syahrul Quran ya, syahrul Quran. Imam Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan luar biasa,
beliau itu mencoba menutup semua kajian beliau. Jadi kan setiap hari kan beliau kajian ya, ngisi kajian, ngisi ilmu di majelis-majelis gitu ya. Tetapi ketika Ramadan itu beliau tutup semua pengajiannya karena beliau ingin fokus dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Beliau itu khatam. Target kita khatam berapa nih kira-kira? Tidak tertarget. Tertarget saja masih nggak target. Betul ya? Betul ya, Mbak? Ya, dikasih target aja nggak target, apalagi nggak ada target. Kira-kira akan tercapai nggak targetnya? Ya nggak ada, apa yang dicapai nggak punya target toh. Target nikah gitu, nggak pernah mempersiapkan. Ya nggak akan nikah, nggak pernah ada persiapan gitu. Tidak ada usaha untuk menyiapkan itu gitu, kira-kira. Jadi intinya target, kembali ke target ya. Kita target anggaplah mungkin ya kalau belum bisa 1 juz per hari ya coba Ramadan ditargetkan 1 juz per hari misalnya. Itu udah biasa apa cukup apa hebat itu? Ya masing-masing berbeda mungkin ya. Kalau yang ngajinya masih agak terbata-bata ya mungkin berat jelas 1 bulan itu. Tapi nggak masalah. Yang penting niatnya, semangatnya, usahanya itu yang akan Allah nilai. Nah, Imam Syafi'i luar biasa. Beliau itu dalam 1 hari beliau bisa menyelesaikan khatam. Berapa juz? 30 juz 2 kali. Jadi dari sahur sampai maghrib dia khatam 1 juz. Dari maghrib sampai sahur kembali beliau khatam 1 juz. 1 juz. 1 Quran gitu ya. Jadi kalau 30 hari beliau khatam itu 60 kali. Bayangkan gitu ya. Bayangkan seorang Imam Syafi'i gitu ya. Ya, terlebih memang beliau jelas mengerti ya, mengerti artinya dan bacanya jelas tidak seperti kita. Kalau kita kan mungkin nggak ngerti artinya gitu. Kalau nggak ngerti artinya itu sebenarnya ini ya minus juga. Maksudnya kalau misalnya kita sholat bacaan sholat betul ya. Pertanyaan saya adalah seberapa banyak yang kita pahami dari yang kita baca? Makanya Ibnu Abbas pernah menyampaikan, kamu tidak akan mendapati sholat hanya sebatas yang kamu pahami. Jadi yang kita pahami cuma 1%, ya maka kita hanya dapat itu saja. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sholat kok nggak ada apa-apanya, nggak ada efeknya. Ya betul, karena kita tidak mendapatkan apa-apa dari yang kita baca gitu. Jadi sebenarnya Rasulullah, tadi Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran itu ngerti artinya. Jadi kualitas beliau membaca Al-Quran itu luar biasa gitu ya. Ngerti artinya dan tentunya mentadaburinya. Nah sekarang pertanyaan kita bagaimana kan gitu. Nah teman-teman sekalian, jam berapa? Masih ada ya? Masih ada. Oke. Nah beberapa hal keutamaan Ramadan sebenarnya banyak ya. Tapi saya coba ambil yang beberapa yang cukup fantastis. Ketika hilal Ramadan datang ya. Ketika hilal Ramadan datang kapan itu? Kemarin tanggal 12 April betul ya? Malam maghrib, azan maghrib itu berkumandang, maka itu masuk bulan Ramadan. Ketika itu masuk, ternyata yang luar biasa, ada peristiwa luar biasa, yaitu apa? Pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, kemudian setan dibelenggu. Setan dari golongan jin ya, bukan setan dari golongan manusia. Setan dari golongan manusia tidak bisa Loh iya, minal jinnati wan nas gitu ya. Jadi sifat setan itu berasal dari jin dan manusia gitu. Jadi kenapa? Makanya betul, kenapa kok masih bulan Ramadan kok masih ada maksiat? Ya iya, setannya masih berkeliaran gitu. Ya manusia-manusia ini yang memiliki sifat setan. Yang dibelenggu itu yang dari jin gitu. Yang dari jin ya. Yang jin jahat kan ada jin muslim, jin jahat ya yang punya sifat setan itu dibelenggu. Nah, yang menarik, pintu surga ini dibuka. Kira-kira kerasa nggak pintu surga dibuka? Kayak gimana Mbak rasanya? Pernah bisa bayangin nggak seberapa besar pintu surga itu? Beberapa riwayat menyebutkan pintu surga itu seperti panjangnya Mekah dan Madinah. Tapi ada yang menyebutkan juga lebarnya pintu surga itu seperti jarak antara langit dan bumi. Bisa bayangin ya, kalau pintunya itu seluas itu, isinya kayak apa? Isinya kayak apa? Ya susah kita bayanginnya ya. Tapi itu hanya sekedar keimanan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi itu kayak misalnya kalau kita bayangkan pintu sebesar itu gitu ya, itu dibuka gitu ya. Dibuka
Kira-kira ada nggak getarannya? Kira-kira loh. Yo no pintu cilik wae krek no. Iki pintune samono gedene ngene ya. Kira-kira ono getarannya? Kerasa nggak tapi? Nggak kerasa gitu ya. Nah, tapi kita yakin nggak dengan hal itu? Pertanyaannya. Kalau kita yakin, terus apa efek keyakinan kita? Pintu surga dibuka. Nah, di beberapa riwayat menyebutkan pintu langit itu dibuka juga ya. Pintu langit itu dibuka. Teman-teman, langit itu ada berapa lapis? 7. Tahu nggak di setiap lapisan langit itu ada malaikat yang menjaga? Ada yang menjaga. Contohnya misalnya di saat Rasulullah naik ke langit, ya dibawa oleh malaikat Jibril naik buruk, ya kemudian naik ke langit, itu kan melewati semua pintu ya. Itu diibaratkan seperti ini. Ketika beliau bersama Rasulullah, malaikat Jibril itu kayak karena ada pintunya, akhirnya beliau notok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Oh, dia sudah diutus. Jadi ternyata para malaikat ini sebenarnya sudah punya informasi sebelumnya bahwa nanti akan ada Rasul yang akan diutus. Akhirnya, oh dia sudah diutus. Akhirnya dibuka pintunya. Seret. Kemudian naik lagi sampai pintu langit yang kedua. Masih bisa lewat? Nggak bisa, ada penjaganya. Tok lagi, assalamualaikum. Sampai tembuslah sampai ke langit ke-7. Bayangkan, itu kalau hari-hari biasa. Itu kalau hari-hari biasa malaikat penjaga pintu langit itu ada. Nah, ketika Ramadan datang, hilal Ramadan datang, itu pintu langit semua terbuka. Pintu langit terbuka semuanya. Jadi kira-kira kita mau ngomong opo berarti ya. Itu langsung tembus ke langit bahasanya. Langsung ke 7. Ya langsung nyampe gitu bahasanya. Karena nggak ada penghalang istilahnya. Dan kalau di hari-hari biasa kita kenal ada namanya puasa Senin Kamis, betul ya? Nah, salah satu keutamaannya kenapa itu karena apa? Ada pelaporan apa? Amal, kebaikan dan keburukan ya dilaporkan oleh malaikat kepada Allah ke langit gitu. Itu setiap hari Senin ya, malam Senin dan malam Kamis. Nah, Nah, kalau bulan Ramadan itu nggak ada nunggu Senin dan Kamis. Setiap hari, setiap saat, setiap malam, setiap pagi, setiap siang langsung dilaporkan, langsung tembus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika fasilitas yang luar biasa itu gitu ya, itu dibuka, diberikan, dhewe ki meh ndonga apa? Aku pertanyaannya. Kita punya apa yang bisa kita sampaikan kepada Allah? Kalau dikatakan di hadisnya itu, di lanjutan tadi yang tentang pintu langit, itu Allah bertanya. Jadi Allah itu ada riwayat tambahan, Allah itu turun ke langit dunia saat sepertiga malam terakhir ya, hari-hari biasa. Apalagi Ramadan gitu ya, Nah, ketika Allah turun ke langit dunia sambil bertanya gitu ya, sambil bertanya kepada ya hambanya gitu ya. Hal min mustafiri gitu ya. Adakah yang mau minta ampun? Adakah yang mau minta bertobat gitu ya. Jadi ada pertanyaan, ada yang mau minta ampun? Kemudian yang kedua, ada yang mau minta bertobat? Yang ketiga, ada yang mau menyampaikan permintaan? Yang terakhir, ada yang enggak yang mau berdoa? Teman-teman sekalian, bayangkan, itu Allah setiap malam di sepertiga malam terakhir itu kurang lebih beliau turun ke langit dunia itu untuk nanyain ke hambanya gitu ya. Ono sing meh jaruk ngapura apa lagi? Ono sing meh bertobat lagi? Ono sing meh tadi? Meminta sesuatu enggak? Ada yang mau berdoa enggak? Terus kira-kira hambanya ki sing ditakoni ternyata do turu terus piye? Kira-kira bisa bayangin enggak? Apa ya? Kalau Allah mau kecewa, mungkin Allah adalah zat yang paling dikecewakan oleh kita semua. Tetapi Allah masih bermurah hati. Setiap malam beliau turun. Ya, setiap malam, ya. Zat Maha Pengampun itu turun. Tapi seberapa banyak yang mau menyambut gitu. Makanya coba kita koreksi dengan diri kita gitu ya. Apalagi dengan Ramadan. Ramadan ini gitu ya, yang lebih menarik lagi adalah kita itu hidup di dunia ini kan seperti menjalani sebuah kehidupan ya tentunya ya. Pasti ada problem, betul ya. Ternyata problem kehidupan itu, masalah-masalah yang berat itu disebabkan oleh dosa-dosa kita karena kita tidak mengikuti petunjuk. Teman-teman sekalian, ini sebuah gelas. Kosong apa ada isinya? Kosong.
Kira-kira kalau saya pegang seperti ini, ringan apa berat? Ringan. Kalau dituangkan teh misalnya, berat apa enggak? Berat. Oke. Pertanyaan sekarang. Gelas ini tetap kosong. Ringan ya. Kalau saya pegang selama 15 menit, kira-kira gimana? Kalau saya pegang selama 1 jam, 3 jam, 1 hari, berarti ringan berat itu ditentukan dari apa? Dari bebannya apa kitanya? Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, ini sebuah filosofi. Jadi sebenarnya ini ibarat dosa gitu ya. Ibarat dosa yang membebani kita seolah-olah. Pertanyaan adalah, kekuatan punggung kita, kekuatan tangan kita itu seberapa besar untuk mendapatkan atau ampunan atau menyelesaikan beban itu. Nah, ada sebuah hadis dikatakan, dari sholat ke sholat itu membersihkan dosa. Dari sholat ke sholat, misalnya sholat asar ke sholat maghrib, itu membersihkan dosa dari asar ke maghrib. Dari maghrib ke isya pun juga sama. Jadi selama 1 hari berapa sholatnya? 5. Berarti kita punya kesempatan untuk membersihkan dosa 5 kali. 5 kali gitu ya. 5 kali gitu ya. Luar biasa, ini fasilitas sekali lagi, ini fasilitas. Ini fasilitas. Kenapa kok dari sholat kita membersihkan dosa? Contoh, kita sebelum sholat pasti wudhu, betul ya? Yo kan rasah, mau sholat orang wudhu mesti rasah. Nah ternyata teman-teman sekalian, dari wudhu ini, kalau kita cermati dari penjelasan Rasulullah, itu ketika kita membasuh tangan, dimulai dari apa? Bismillah dulu ya. Niat, kemudian membasuh tangan ya, telapak tangan maksudnya. Kemudian apa? Kumur-kumur, betul ya? Nah ketika kumur-kumur, itu Rasulullah menggambarkan ketika air masuk ke hidung, kan sekaligus dihirup kemudian dikeluarkan, itu seperti dosa dalam hidung, rongga hidung itu keluar semua. Dosa yang dalam mulut itu juga keluar. Bayangkan kalau kita kualitas wudhu kita anggap bahwa itu ngerontok ke dosa, kira-kira wudhu kita akan cepat-cepat apa akan lama-lama? Lama-lama. Yang terjadi sekarang cepat-cepat. Kenapa? Karena kita nggak tahu ternyata itu adalah proses membersihkan dosa, iya ya? Nah setelah ini harusnya kita lebih khusyuk lagi dalam wudhu. Karena khusyuk dalam wudhu nanti akan mempengaruhi khusyuk dalam sholat. Pun sama ketika kita membersihkan wajah misalnya. Dosa di wajah ada nggak? Dosa di wajah ada apa nggak? Nggak terima ada pak, banyak. Banyak gitu ya. Nah ketika kita wudhu, maka dosa yang ada dalam wajah kita itu akan rontok. Pun seterusnya sampai kaki begitu. Nah teman-teman sekalian yang masih bisa fokus ya bisa fokus. Masih oke, siap. Nah yang menarik, Allah memberikan fasilitas kita setiap hari itu 5 kali untuk bertobat istilahnya ya. Nah ternyata kira-kira kalau orang sholat ada nggak yang masih bolong? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Oke, Allah kasih kesempatan berikutnya, yaitu apa? Jumat. Kalau periode waktu dalam 1 hari masih kurang, lewat istilahnya ya, masih ada periode mingguan, yaitu apa? Sholat Jumat. Nanti ada lagi fadilahnya tentang sholat Jumat. Ya kurang lebih sama, menggugurkan dosa. Dari Jumat ke Jumat, menggugurkan dosa. Nah yang menarik, kira-kira ada nggak yang masih nggak Jumatan? Ada juga. Periode mingguan, yusri kei, yusri hono sing ora Jumatan sisan. Nah Allah masih berbelas hati kepada kita, masih merahmati kita semuanya dengan menghadirkan periode tahunan, yaitu apa? Ramadan. Masih ada yang nggak puasa? Masih. Kira-kira, pertanyaan saya, kira-kira kalau Allah sudah kasih fasilitas dari yang kecil, yang sedang, yang panjang, itu masih kelewat semuanya, masih nggak bisa mendapatkan ampunan di sisi Allah, kira-kira rugi apa rugi banget? Rugi banget sak pol-pole ya. Makanya dikatakan, ini sebuah hadis terakhir sebelum kita tutup. Rasulullah ketika Idul Fitri, sholat Id, kemudian naik ke mimbar, itu beliau kemudian tiba-tiba mengucapkan amin, amin, dan amin 3 kali. Setelah ditanya kemudian oleh para sahabat, ya Rasulullah kenapa kok engkau mengaminkan sampai 3 kali?
Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa tadi itu malaikat Jibril berdoa. Oh, udah buka. Malaikat Jibril itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ada orang yang mendapati Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan, maka neraka. Benar Rasulullah menjawab, amin. Pertanyaan saya, kalau yang dongo itu malaikat, yang ngaminkan itu Nabi, makbul apa? Sangat makbul. Sangat makbul ya, sangat terkabulkan gitu. Maka dari itu teman-teman sekalian, satu hal yang ingin saya ingatkan, sebenarnya banyak keutamaan Ramadan, salah satunya adalah ampunan. Nah dari sini saya minta kita semuanya berharap ya, melewati Ramadan ini bukan sekedar iki dolanan tok ya. Ini bukan guyon, bukan senda gurau, bukan hore-hore, bukan dangdutan ya, bukan dolanan, tapi ini adalah bulan ampunan. Nanti belum lagi kita bicara tentang bulan doa, banyak sebenarnya. Nah salah satunya adalah ampunan ini. Karena pasti semua orang pasti pengen punya ampunan, betul ya? Kita kan tempatnya manusia, tempatnya khilaf dan dosa gitu ya. Khilaf tapi bukan 2 tahun ya. Khilaf bukan 2 tahun ya, tapi ya pokoknya kita tempatnya salah dan tempatnya dosa. Maka dari itu sudah sewajibnya kita kemudian meminta ampun kepada Allah, betul ya? Nah pertanyaannya sekarang, berapa banyak kita minta ampun? Ramadan hadir gitu ya. Ya, dengan ada qiyamul lailnya, dengan ada bacaan Qur'annya, dengan ada doa-doanya, dengan ada zikir-zikirnya, kok sampai tidak mendapatkan fasilitas ampunan, maka betul dikatakan oleh malaikat Jibril, neraka. Ya jangan bayangin ya neraka kayak apa, itu ngeri sekali gitu ya. Nah itu mungkin dari saya terkait dari flashback sejenak, karena kita belum meninggalkan Ramadan, masih kita jamu Ramadan itu sebagai tamu agung. Ramadan tetap mulia, pertanyaannya adalah seberapa mulia kita menyambut keagungan Ramadan itu sendiri. Jangan sampai kita mau agung, dewe nyuguhinnya mau air putih gitu. Apa gitu ya. Tidak ada keistimewaan sama sekali untuk menyambut Ramadan. Nah, salah satunya adalah biar kita mengutamakan Ramadan ya tadi gitu ya. Kita cermati beberapa hadis, beberapa keutamaan-keutamaan dari Ramadan dan kita maksimalkan. Ya, puasa kita, sholat kita, tilawah kita gitu ya, sebagai jalan untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah gitu. Karena kita nanti akan menuju hari akhirat, betul ya? Dikatakan di surat Al-Mu'minun misalnya ayat 101, faida nufikha fis-sur. Ketika nanti sangkakala itu ditiupkan gitu ya. Fala ansaba bainahum, ya, akan terputus tali persaudaraan di antara kalian. Jadi kalau kita punya ibu, bapak, itu semua akan terputus. Apalagi saudara gitu, apalagi suami istri, semua akan terputus. Yauma idzi wala yatasaalun, dan tidak akan tidak saling bertanya gitu. Kenapa? Karena semuanya sibuk dengan urusan masing-masing ya. Fa idza da'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Jadi bapak ibu itu sambil lari-lari, saudara lari-lari, bahkan ibu dan anaknya saling berlarian. Kenapa? Karena semuanya sibuk dengan hari akhir, sibuk dengan urusan yaumil masyar misalnya. Nanti ada yaumul mizan, timbangan. Nah, timbangan ini yang mengerikan sekali lagi ya. Disebutkan juga faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya, barang siapa yang berat timbangannya, timbangan amalnya, bukan berat badannya ya, tapi amalnya itu berat, tidak menyinggung siapa-siapa gitu ya. Tapi memang mencetak gitu. Yang berat amal timbangannya, faulaika humul muflihun, dialah orang-orang yang beruntung. Kalau orang beruntung ini banyak diibaratkan seperti kita masuk surga gitu ya. Nah, sebaliknya yang mengerikan adalah hanya ada 2 pilihan, satu berat, satu ringan. Ya. Waman khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangan amalnya, bukan berat badannya ya. Tapi ringan timbangan amalnya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Luar biasa ya. Nauzubillah ya. Yang ringan berat timbangannya, nanti mereka adalah orang-orang yang rugi atau merugikan diri sendiri ya. Khasiru anfusahum, merugikan diri sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang perdagangan itu kan ada untung ada rugi gitu. Yang sudah belajar bisnis misalnya, rugi itu enak nggak? Tidak. Tentu nggak enak ya. Nah kalau kita rugi dalam berbisnis saja nggak mau,
di akhirat kita rugi, itu lebih mengerikan. Kenapa? Karena fi jahannam khalidun, dia ditempatkan di pada jahanam selama-lamanya, sak lawase ibaratnya. Ono lagu katanya judulnya selawase apa ya? Selawase, Pak. Ya sing ngono kuwi. Nah iki jahanam sak lawase, kira-kira gelem ora? Enggak mau. Nah, enggak mau kan? Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu, ya Mbak-mbak, Mas-mas yang berbahagia di bulan Ramadan ini, mari kita kembali kepada Allah, takarrub kepada Allah, untuk senantiasa memohon ampunan kepadanya. Semoga kita memasuki bulan Ramadan, tentunya hari ini puasa kita diterima, sholat kita diterima, ampunan dihadirkan kepada kita. Setiap malam kita minta doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni misalnya. Perbanyak istighfar. Rasulullah itu istighfar dalam sehari itu 70 kali. Rasulullah kan nabi ya, maksum, nggak mungkin beliau masuk neraka, dijamin surga. Tapi kenapa kok beliau masih ingin minta ampun, istighfar gitu. Bayangkan gitu, Rasulullah aja masih meminta ampun ya kepada dirinya itu 70 kali. Nah pertanyaannya, kita berapa kali minta ampun? Harusnya kan lebih banyak daripada Rasulullah kan? Nah coba dikoreksi, silakan. Sudah mau waktunya kayaknya. Lo nggak bilang toh. Ya udah, oke. Karena sudah waktunya, saya akhiri karena tidak enak untuk harus segera menyegerakan. Kita cukupkan dengan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan bisa bersiap untuk berbuka. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ngomong. Minta perhatiannya sebentar. Terima kasih ya atas ilmu yang Pak Sunu berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Persiapan untuk berbuka puasa